Minggir, bangun. Kenapa harus dia? Bajingan. Ketawa terus saja. Ayo pergi, cepat pergi. Zheng Luoyan dan si kecil imut ini. Kenapa mereka di sini? Yan Cheng. Keluar. Yan Cheng. Video-video itu semua palsu. Saya bisa membantumu. Enyah dari sini. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Atau saya potong dana keluarga Zheng. Enya. Mengapa bersusah payah begitu? Pak, bukankah dulu Anda juga pernah tidur dengannya? 6 tahun lalu, itu bukan dia. Yang ada hanya Zheng Luoyan. Dia terus-menerus muncul di hadapanku. Ingin pakai anak untuk memerasku. Atau punya maksud tersembunyi. Selidiki sekarang. Sekarang anak-anak sekolah di mana? Saya akan menjemput mereka sendiri. Seharusnya aku punya lebih dari 2 bayi. Ada juga si bungsu. Si bungsu, Presiden Jin, Anda hebat sekali. Sekali tembak, banyak yang kena. Hehe, ayo kita pergi. Maafkan Mami. Aku hanya ingin bersama Dadi. Anak-anak lain punya Dadi. Hehe tidak punya ayah sejak kecil. Selama ini aku merasa bersalah padanya. Mami janji padamu, pasti akan mencarikan kalian Dadi yang lebih baik. Sudah waktunya menyelidiki. Apa yang terjadi 6 tahun lalu? Halo, Nona Zheng. Tolong datang ke sekolah. Zheng Wanwan ada masalah. Apa? Aku segera ke sana. Zheng Luoyan. Lari secepat itu. Pak sopir, cepat sedikit. Ada orang gila di belakang mau merebut anakku. Zheng Luoyan, jangan lari. Kembalikan si bungsu padaku. Bagaimana? Itu. Aku tiba-tiba lupa. Anakku di kelas mana? Lupa? Lalu bagaimana Anda menjemput anak biasanya? Biasanya kadang Lu Fen yang menjemput. Bagaimana kalau kita pergi dulu? Lu Fen mungkin saja sudah menjemput anak-anak. Ayo, ayo, ayo. Lu Fen. Anakku memanggil orang lain ayah. Mimpi saja. Bukan. Lin Feng. Beli taman kanak-kanak ini untukku. Dan sumbangkan 2 gedung lagi. Aku akan mencarinya sendiri. Tidak, 3 anak lainnya. Aku harus menemukan dan menjemput mereka dulu. Wah, si Bao hebat sekali. Dia mendapat peringkat pertama lagi dalam tes. Kakak keempat juga mendapat beruang hadiah dari guru. Si Bao, guru matematika memintamu untuk mengambil hadiah. Berikan beruang itu padaku. Kenapa harus? Ini adikku yang mendapatkannya. Karena menjadi yang pertama. Apa gunanya jadi yang pertama? Kamu si imut tanpa ayah. Si imut memukul orang. Yao Yao. Ada apa? Apa yang terjadi? Ada apa? Yao Yao, Cepat bangun. siapa yang memukul anakku? Hah? Kamu atau kamu? Ada apa? Si imut-imut tanpa ayah ini memukulku. Mama, balas dendam untukku. Guru Wu, Zhang Yao Yao yang mendorong kami duluan. Dia juga bilang kami ini, anak-anak manis tanpa ayah. Anak-anak bicara apa adanya. Lagi pula, kamu memukul orang. Itu salahmu. Benar, kan? HMPH, seorang resepsionis miskin. Anak-anak ini, pasti anak haram yang tidak pantas. Sekarang mereka ditinggalkan. Anak-anakmu ini, tidak punya ayah dan tidak berpendidikan, mereka memukul teman. Segera minta maaf, taman kanak-kanak kami, tidak menerima orang yang tidak punya sopan santun. Sayang-sayangku, kalian memukul orang? Mami, Zhang Yao Yao mau merebut beruang si Bao. Dia juga memaki kami. Makanya aku mendorongnya. Masih kecil sudah punya kecenderungan kekerasan. Pasti akan jadi masalah besar saat dewasa. Jangan khawatir, anak-anak ini, pihak sekolah pasti akan menghukum mereka. Guru, Zhang Yao Yao yang merebut barang duluan. Apa Anda tidak bisa membedakan benar dan salah? Keluarga Zhang Yao Yao sangat kaya, dan ayahnya adalah eksekutif senior Jingxi Group. Dia mengambil boneka beruang.
Bagaimana bisa dibilang merebut? Aku mau beruangnya. Aku mau beruangnya. Kamu mau beruang? Kamu mau beruang? Menurutku kamu sendiri sudah seperti beruang. Kamu juga. Berani-beraninya kamu bicara begitu padaku. Lihat saja suamiku akan menghajar kalian. Bu Guru, ada apa? Oh, Tuan Zhang, putra Anda difitnah. Saya baru saja akan menghukum mereka. Saya baru saja akan menghukum mereka. Kalian orang miskin ini, masih berani mengganggu putraku? Sekarang minta maaf pada putraku. Kami tidak salah. Dia yang merebut barang. Bu Guru, standar sekolah ini benar-benar semakin rendah. Siapa saja bisa masuk. Kamu resepsionis baru di perusahaan, ya? Percaya atau tidak, satu telepon dariku bisa membuatmu kehilangan pekerjaan? Ya, Anda benar. Jinshi Group baru saja menyumbangkan 2 gedung ke sekolah. Mungkinkah sumbangan gedung itu karena Anda? HMPH, ayahku memang hebat. Oh, suamiku, kamu akan naik jabatan. Terkadang terlalu banyak berhayal. Juga bisa jadi penyakit. CEO Jin tidak punya anak. Menyumbangkan 2 gedung, kalau bukan untukku, untuk apa lagi? Kalau bukan untukku, untuk apa lagi? Hebat, untuk apa lagi kalau bukan untuk menjagaku? Tentu saja karena Bos Jinshi Group. Jin Yancheng adalah papa kami. Kamu membual. Dasar orang miskin tak tahu diri. Berani-beraninya mengaku kenal CEO Jin. Seorang resepsionis bertingkah genit. Sudah berani mengincar CEO Jin. HMPH, benar sekali. Sekolah kami menjunjung tinggi sistem elit. Bukan untuk kalian semua. Yang ingin mencari keuntungan? Guru TKWS, yang katanya terbaik di kota ini. Mengajari anak-anak menilai orang dari penampilan? Sistem elit yang kalian junjung tinggi ini. Kami tidak sanggup mengikutinya. Dan juga tidak cocok untuk anak-anakku. Sayang-sayangku, ayo kita pergi. Pergi? Apa aku mengizinkan kalian pergi? Hari ini, anak-anak manis ini harus berlutut dan meminta maaf di depan putraku. Anda sekarang adalah pemegang saham terbesar di sekolah ini. Kakak beradik Zheng Jiajia dan Zheng Hehe ada di kelas mana? Kepala sekolah. Gawat. Papa. Kamu memanggilku papa. Papa, ikut aku. Mami dan kakak dalam bahaya. Hei, tunggu aku. Pergi sana. Aku jijik. Ayahku punya backingan. Kamu tamat. HMPH tidak punya kemampuan, iri pada Siba. Sudah dapat hadiah, masih saja mengganggu teman. Jangan bicara lagi. Dasar tak tahu malu. Mami diganggu. Mami, jangan takut. Daddy datang untuk membela kita. Tuan Zhang, Anda baik-baik saja? Tuan Zhang, Aku akan menarik investasi. Aku akan menarik investasi. Aku akan melapor pada CEO Jin. Tarik kembali 2 gedung yang disumbangkan. Tuan Zhang, jangan marah. Aku akan memecat mereka semua sekarang. Tunggu, kualifikasi apa yang kamu punya untuk memecat anak-anakku? Dan kamu ini siapa? Berani-beraninya menunjuk-nunjuk sumbangan dari Jinshi Group. Aku adalah eksekutif senior Jinshi Group. CEO Jin menyumbangkan 2 gedung untukku. Aku bilang tarik, ya tarik. Kamu tidak mengenalku. Bodoh. Sudah kubilang. Dadiku adalah CEO Jinshi Group. HMPH. Aku tidak pernah dengar CEO Jin punya anak. Nama belakangmu Chang Junhong, kan? Oh, kamu tahu nama suamiku juga? Sepertinya persiapan data ini sudah cukup matang. Lin Feng, pecat Chang Junhong dalam 1 menit. Selain itu, dia telah menipu orang lain. Atas nama Jinshi Group, tuntut dia ganti rugi. 2 miliar rupiah atas pencemaran nama baik. Aktingmu sungguh meyakinkan. Dengan bakat aktingmu itu, kenapa tidak jadi aktor saja? Sudah cukup dramanya. Cepat keluar. Memiliki guru sepertimu di TKWS. Sungguh memalukan. Tidak mau pergi, ya? Baik, aku akan panggil orang untuk membereskan kalian. Katanya mau memecatku dalam 1 menit. Kenapa sampai sekarang? Aku belum menerima telepon? Telepon dari grup, pasti kabar promosi. Halo? Apa? Tuan Jin, saya tidak tahu itu Anda. Saya tidak sengaja menyinggung Anda. Suamiku, apa yang kamu lakukan? Dia hanya penipu. MA. Dia adalah Tuan Jin dari Jinshi Group. Kali ini kita salah sasaran. Jinshi Group tidak hanya memecatku, tapi juga menuntutku membayar 2 miliar rupiah atas pencemaran nama baik. Apa? 200 miliar.
Bagaimana kita bisa mendapatkannya? Kepala sekolah, dia yang menyamar. Tuan Jin, ada apa ini? Apakah ini sistem elit yang didukung taman kanak-kanak Anda? Menurut saya, lebih baik ditutup saja. Agar tidak merusak anak-anak dan memengaruhi perkembangan generasi berikutnya. Tuan Jin, tolong lepaskan kami. Di wilayah kekuasaan saya, Anda menindas anak-anak saya. Dan Anda ingin saya melepaskan Anda? Tidak, Tuan Jin. Menurut rumor, Anda belum menikah. Bagaimana mungkin Anda punya banyak anak? Mereka pasti bukan anak Anda. Jangan sampai Anda tertipu oleh mereka. Anak-anak saya sendiri yang mengakui. Apakah saya butuh kalian untuk ikut campur di sini? Tuan muda adalah putra kandung Tuan Jin. Ada tes DNA sebagai bukti. Tuan Jin, apakah Anda salah? Tes DNA itu benar. Hehe dan Jia-Jia adalah anak-anak saya. Keluarga Jin sangat besar dan kaya. Jika saya bersaing dengan mereka untuk anak-anak, saya pasti tidak punya peluang. Dabao dan Erbao sudah terungkap. Sekarang saya harus melindungi 3 anak lainnya. Jadi dia Sanbao? Ayah, saya Wu. Dia bukan anakmu. Lihat, di belakang telinganya tidak ada tanda lahir, kan? Jangan setiap melihat anak, langsung merasa itu anakmu. Lalu, bagaimana dengan 2 anakku yang kau culik diam-diam? Bagaimana kau akan membayar itu? Aku tidak tahu kalau itu anakmu. Ayo naik mobil. Kemana? Pulang. Ah, tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Hahaha. Tuan Jin. Anda seorang pria dewasa. Rasanya tidak pantas datang ke rumah saya, kan? Apa yang tidak pantas? Mungkinkah aku akan melakukan sesuatu padamu? Bukan itu. Atau jangan-jangan di rumahmu ada rahasia yang tidak boleh diketahui? Misalnya, pria lain? Ayah, kamu dan ibu lagi membicarakan apa? Apa maksudnya? Di kartu ini ada 2 miliar. Darah daging keluarga Jin. Tuan Jin, saya tidak butuh uang. Selama 6 tahun ini saya membesarkan mereka. Tidak bisa seenaknya Anda ambil begitu saja. Saya beritahu Anda. Sama sekali tidak mungkin. Ayo, kita pulang. Hei, maksudku, darah daging keluarga Jin. Aku tidak bisa menelantarkan mereka. Apa yang kau lakukan? Jangan begini di depan umum. Lakukan tes DNA lagi. Tidak, aku tidak bisa hanya diam saja. Aku harus mencari cara untuk membawa anak-anak pergi. Tuan Jin, apa Anda benar-benar yakin? Gadis itu anak Anda? Ini adalah intuisi seorang ayah. Tuan Jin, bagaimana kalau Anda merebut kembali anak-anak? Merebut? Merebut apa? Apa kau perampok? Merebut kembali. Seorang ibu tunggal, membesarkan anak-anak, pasti banyak menderita. Sekarang mengambil anak-anak, dia pasti akan sedih. Tapi aku tidak bisa membiarkannya, membawa anak-anak menjauh dariku. Aku sudah memutuskan. Aku akan meluluhkan hatinya dengan cinta seorang ayah. Desainer Ye akan mengundurkan diri. Dia ternyata desainer Ye. Apa katamu? Meninggalkan proyek di tengah jalan. Bahkan harus membayar ganti rugi atas kerugian proyek. Jin Yan Cheng, kau kapitalis jahat. Di mana kedua cicit kesayanganku? Kakek, kenapa Anda datang? Duduklah. Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kapan kau bisa membawa anak-anak pulang. Kakek, kita harus memikirkannya matang-matang. Aku mungkin punya 3 anak. Apa? 3 anak? Ada satu lagi. Sepertinya seorang gadis. Gadis itu bagus. Cepat bawa cucu perempuanku pulang. Jika dia tidak mau, kita akan menggunakan jalur hukum. Kakek, jangan lakukan itu. Dia membesarkan anak-anak sendirian. Ikatan mereka sangat kuat. Lagi pula, sejak kecil, aku selalu bersamamu. Aku tahu betul betapa sakitnya anak-anak yang tumbuh tanpa ayah atau tanpa ibu sejak kecil. Jadi, aku juga berharap anak-anak bisa memiliki keluarga yang utuh, tumbuh sehat, dan bahagia.
Benar-benar salah perhitungan. Mami, selamat pagi. Selamat pagi, sayang-sayangku. Mami tersayang, setelah bekerja keras, Mama juga harus menjaga kesehatan. Secangkir teh melati mawar ini akan membantu Mama menghilangkan lelah. Mami, berdasarkan kondisi lalu lintas hari ini, disarankan lewat jalan lingkar barat. Berangkat pukul 25. Bisa menghindari 5 lampu merah. Tiba tepat waktu. Oke. Aku sudah memilihkan untuk Mami sepatu hak tinggi, dengan tinggi yang pas dan bahan kulit lembut, sesuai dengan estetika kaki manusia. Berjalan dalam waktu lama, tidak membuat kaki lelah. Dihitung berdasarkan gaji tahunan. Gaji harian Mami saja adalah 219.200 yuan. Dan hari ini saham telah berlipat ganda. I9, 88, 12, 57 dan hari ini saham telah berlipat ganda. Dan hari ini saham telah berlipat ganda. Dapat menambah modal. Putri yang cantik, ini untuk Mami. Pakaian yang dipilih dengan cermat. Semoga Mami senang bekerja. Mami sayang kalian. Mami, kami berangkat sekolah ya. Hati-hati di jalan ya. Baik. Sayang-sayangku, Paman Lu Fen akan segera pergi. Tunggu sebentar. Aku akan mengantar dokumen untuk Mami kalian. Kalian semua harus patuh pada guru. Kami akan patuh. Selamat tinggal, sayang-sayangku. Papa Lu Fen, selamat tinggal. Bagus sekali, Papa dan Mami. Kita akan bertemu lagi hari ini. Aku juga ingin bertemu Papa. Bagaimana kalau... Dasar bocah nakal. Tidak mengizinkanku bertemu cucu buyut kesayanganku. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan dengan tipuanmu itu. Anak siapa ini? Kakek buyut. Oh, cucu buyut kesayanganku. Tuan. Ternyata ini tuan muda kecil. Pantas saja larinya cepat sekali. Penglihatanmu bagus. Mau makan apa? Kakek buyut akan mengantarmu. Ambil ini. Cucuku, aku bersama putramu. Cepat kemari. Bawa dia ke kafe. Makan es krim. Kakek, kau benar-benar hebat. Aku hebat, kok. Kau menghalangiku, tidak membiarkanku bertemu Erbao. Kali ini, aku menemuinya sendiri. Kakek, ini Dabao. Dabao lebih aktif. Anak nakal. Apa aku bisa salah mengenali cucu cicitku? Dia Erbao. Aku ayahnya. Apa aku tidak tahu? Ini jelas Dabao. Aku bahkan ayah dari ayahmu. Dia Erbao. Pokoknya, aku merasa dia Dabao. Kakek buyut, ayah. Aku Sanbaonya Mami. Apa? Wajar saja kalian salah mengenaliku. Lagi pula, aku dan kedua kakakku sangat mirip. Ya ampun. Jadi, ini kembar 4. Sanbao, ayah bertanya padamu, ibumu, melahirkan berapa anak? Tentu saja. Sanbao, Ayah Lu Fen. kenapa kau ada di sini? Mami tahu nggak? Anakku, memanggil orang lain papa. Lain kali. Jangan ikut orang asing lagi. Mami akan khawatir. Sanbao mengerti. Aku tidak akan pernah mengizinkan. Tuan Muda Lu. Sio Jin, senang bertemu Anda. Tuan Muda Lu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah ayah kandung anak-anak. Sanbao, kamu sudah punya ayah kandung. Mulai sekarang, jangan panggil orang lain papa lagi. Sanbao, jangan dengarkan dia. Kamu mau panggil apa? Panggil saja. Tuan Muda Lu, Anda sudah melewati batas. Akulah ayah kandung anak-anak. Memangnya kenapa? Selama 5 tahun ini, saya selalu mendampingi ibu dan anak-anak ketika mereka dalam kesulitan. Di mana? Anda sebagai ayah kandung? Semua data keluarga Zheng sudah di tangan. Aku menunggumu di kafe. Siapapun ayah kandung anak-anak itu, aku akan tetap mengejar Luoyan. Aku akan tetap mengejar Luoyan. Sanbao, kenapa kalian? Luoyan. Nona, Maafkan aku, maafkan aku. Maaf,
Mami, aku salah. Apa kesalahanmu? Aku seharusnya tidak berkeliaran. Aku akan mengantar Sanbao pulang dulu. Aku akan mengantar kalian. Data yang kau minta, belum kuberikan padamu. Jika kau benar-benar menyukai gadis itu, maka kejarlah dia. Jika istrimu direbut orang lain, aku ingin lihat kau akan menangis di mana. Sudah ada rencana? Ini semua belum cukup untuk menggoyahkan posisi Zheng Yushan. Karena keluarga Zheng ingin menggunakan nama desainer Ye untuk naik level. Biarkan mereka merasakan rasa diserang balik. Lu Fan, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Tapi mulai besok, aku akan mengantar jemput anak-anak sendiri. Sisanya, kamu juga tidak perlu ikut campur. Luoyan, apa maksudmu? Tadi di dalam, aku dengar semua yang kamu katakan. Aku tidak ingin kamu terus membuang waktu untukku. Aku juga tidak ingin menghambatmu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Tapi Luoyan, sudah 5 tahun. Tidak bisakah kamu melihatku lagi? Dasar tidak tahu diri. Maaf ya, aku sudah bergabung dengan Jinshi Group. Desain ini terlalu indah. Maaf, salah kirim. Desainer Ye, bisakah kita membuat kesepakatan? Tentu saja. Hanya saja yang kuinginkan adalah saham Chanyu Group. Saham? Permintaanmu terlalu besar. 5 juta. Beli putus. Tidak bisa dinegosiasikan. Setahuku, Chanyu Group sekarang sedang menurun. Dengan dukungan desain seperti ini, masih ada kemungkinan untuk bangkit. Aku mengambil sedikit keuntungan, tidak berlebihan kan? Setuju. Selama aku bisa memegang erat Jin Yancheng, saham ini bukan apa-apa. Mama, sebentar lagi, Chanyu Group akan kembali ke tangan kita. Kakak keempat, pulang sekolah. Kita harus pulang. Aku tinggal sedikit lagi menyelesaikannya. Kalian duluan saja. Baiklah. Tuan muda kecil. Nona, Kakek buyut. Cucu-cucu kecilku, kakek buyut akan mengantar kalian pulang. Naik. Pelan-pelan. Oh. Sibao, Mami, di mana kakak dan adik-adikku? bukankah mereka tadi keluar? Menunggu Mami? Ada apa ini? Waktu aku masuk, aku tidak melihat mereka. Guru, apakah Anda melihat 4 anak kami? Yang lain? Mereka sepertinya sudah dijemput oleh ayah kandung mereka. Apa? Halo, Jin Yancheng, dasar bajingan. Kau berani-beraninya saat aku lengah. Mencuri anak-anakku, kau tak tahu malu? dasar wanita ini. Sungguh aneh. Jika kau tak bisa mengurus anak-anakmu sendiri, kirim saja mereka ke keluarga Jin. Ada yang akan mengurusnya untukmu. Anak-anakku sayang, kita akan bertemu Daddy. Anak-anakku sayang, kita akan bertemu Daddy. Daddy. Kakek, Kenapa kau membawa mereka kemari? tuan tua, merindukan cicitnya. Kenapa? Kau tidak senang? Ini benar-benar salahku. Tidak bisa. Aku harus mempercepatnya. Mengambil alih Chanyu Group. Jika tidak, Melawan keluarga Jin untuk anak-anak. Aku tidak punya peluang sama sekali. Si kecil 4. Si kecil 4. Mami hanya punya kau dan si kecil 6. Kalian berdua jangan sampai ditemukan Jin Yancheng lagi.
Mami jangan khawatir. Kami akan selalu bersamamu. Tapi, Mami, kenapa nggak coba untuk akrab sama Papa? Biar kita semua punya Papa dan Mama. Keluarga Jin, yang super kaya itu, pasti aturannya ketat banget. Kasihan anak-anakku, pasti tersiksa di sana. Mereka pasti nggak bisa main-mainan sesuka hati. Pasti dipaksa belajar terus. Ini model anatomi manusia. Komputer model terbaru. Sudah dirombak total. Dan dipasang sistem peretas. Nunchaku favoritku. Banyak sekali boneka lucu. Anak-anakku, suka mainannya? Suka banget. Papa sudah pesan 1 truk. Kalau kalian suka, besok kita ganti dengan mainan yang beda-beda lagi. Pasti harus menunggu perintah dulu baru boleh makan. Makanan favorit pun nggak boleh diambil lebih dari 3 kali. Di sini, makanlah sepuasnya. Dan juga, koki terbaik dari Kyoto hari ini. Siap khusus melayani kalian. Asik. Mereka semua makan dengan lahap. Makanlah. Makan yang banyak ya, Ham. Tidak bisa. Aku harus mencari tahu situasinya. Dia berani menutup teleponku. Gawat, dia pasti menyiksa anak-anak. Gawat, dia pasti menyiksa anak-anak. Aku harus... Anak-anak, makanlah. Dedi yang terbaik. Anak-anak kecil ini punya dedi, lupa mami. Sepertinya, anak-anak memang butuh kasih sayang ayah. Tapi Jin Yancheng, apa maksudnya ini? Apa dia ingin membangun ikatan dengan anak-anak agar bisa merebut hak asuh? Nah, maafkan aku ya. Kakek tua ini sangat menyayangi cicit-cicitnya. Jadi aku bertindak sendiri, membawa mereka kemari. Ternyata, aku salah paham padanya. Anak-anak semua ada di sini bersamaku. Dia sekarang sendirian. Bagaimana kalau kamu juga pindah? Tinggal di keluarga Jin? Bagaimana kalau kamu juga pindah? Tinggal di keluarga Jin? Bukan apa-apa. Jangan salah paham. Besok pagi, aku akan mengantar anak-anak ke sekolah. Yancheng, Daddy, Ayo, Dedi antar kalian ke sekolah. ini bukan anak Zheng Luoyan. Bagaimana mereka bisa ada di keluarga Jin? Hati-hati. Mungkinkah Yancheng sudah tahu tentang kejadian 6 tahun lalu dan sudah mengakui mereka? Lihat tangannya. Yancheng benar-benar mengakui anak-anak lucu ini? Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkannya. Zheng Luoyan, jika kau masih ingin surat wasiat ibumu, kembalilah bersama anak-anak lucumu itu. Bagaimana ini, Bu? Yancheng benar-benar mengakui mereka. Si Jalang itu dan anak-anaknya tidak boleh muncul lagi di hadapan Jin Yancheng. Dasar memalukan, beraninya kau membawa anak-anak lucu ini kembali. Kenapa kau mengamuk? Bukankah kau yang menyuruhku kembali? Kurang ajar. Aku datang hari ini bukan untuk bertengkar denganmu. Surat wasiat ibuku. Kau mau surat wasiat itu? Kalau begitu, bawa anak-anakmu yang manis itu dan enyah dari Kyoto. Jika kau berani menghina anak-anakku lagi, aku tidak akan segan-segan padamu. Karena kau tidak tahu diri. Jangan salahkan aku. Kemari. Tangkap 2 wanita jalang ini. Tangkap mereka. I9, 88, Mami diganggu. Mami, 45 derajat di kiri belakang. Wow, Mami keren sekali. Kau, bagaimana mungkin? Kau jangan mendekat.
6 tahun lalu aku rugi besar. Bagaimana mungkin aku kembali ke sarang serigala ini? Tanpa persiapan? Lepaskan. Kalau tidak, surat wasiat ini akan kuhancurkan sekarang juga. Kita lihat sumpitku yang lebih cepat. Atau tanganmu yang lebih cepat. Aku adalah orangnya Jin Yancheng. Berani menyentuhku? Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kau bohong. Jin Yancheng adalah dediku. Dia pasti tidak akan membantumu. Sudah dibatalkan pertunangannya. Masih saja sombong. Saya datang hari ini hanya ingin mengambil kembali surat wasiat ibu saya. Jika ingin mengambilnya, tinggalkan Jin Yancheng. Cepat pergi ke keluarga Zheng. Baik. Bisa. Tapi, kembalikan segera surat wasiat ibu saya. Selama kamu patuh, pergi bersama anak-anak manis itu dan menghilang. Surat wasiat itu pasti akan kukembalikan padamu. Jika tidak, jangan salahkan saya jika saya membuat kalian menghilang. Dengan cara lain. Maaf, cara apa? Tuan Jin. Jin Yancheng, kenapa kamu datang? Papa. Berapa banyak anak yang sebenarnya saya miliki? Ini si kecil keempat. Anak manis. Jangan sembarangan memanggil papa. Jin Yancheng. Anak-anak manis Zheng Luoyan itu. Apakah mereka punya ayah yang sama? Tidak ada yang tahu. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Apakah itu benar atau tidak? Saya punya keputusan sendiri. Tapi yang sebenarnya menipu keluarga Jin adalah kamu. Saya tidak. 6 tahun lalu. Saya yang bersamamu. Nona Zheng ini, ya, CEO Jin dan tuan muda kami, sudah melakukan tes DNA. Itu sudah pasti. Mengaku-aku identitas, dan ingin mengusir darah daging keluarga Jin. Perhitungan ini akan kubereskan satu persatu, dengan kalian semua. Mana surat wasiatnya? Tidak tahu. Berikan padaku. Yancheng. Yushan. Ayah, ibu. Habislah kita sekarang. Kita tidak punya apa-apa lagi. Jangan khawatir, kita masih punya Chanyu Group. Betul. Yushan, desainmu selalu bagus. Pasti ada kesempatan untuk bangkit lagi. Beberapa tahun lalu, mengambil naskah Zheng Luoyan. Memang luar biasa. Tapi naskah-naskah penulis bayangan ini tidak bagus. Sama sekali tidak boleh ada yang tahu. Bukankah kita sudah menghubungi desainer Ye? Benar. Desainer Ye. Dan juga hubungan baik selama bertahun-tahun ini. Kakek Jin pasti juga akan berpihak padaku. Pasti. Nona Zheng. Berdasarkan hukum pewarisan Mendel, probabilitas paternitas, RCP, Kau sudah anak adalah melihatnya sendiri. 99,9%. Hehe. Kali ini tidak perlu laporan tes DNA Kelima lagi, anak kan? itu adalah Laporan tes anakmu. DNA lagi, kan? Aneh, kali ini kau tidak menyalahkanku. Membawa pergi anaknya. Belum pergi juga. Mau kemana? Sungguh keterlaluan. Anak-anak keluarga Jin ini. Mereka juga ingin mengusir mereka dari Kyoto. Beberapa hari lagi adalah ulang tahun ke-80 saya. Saya akan mengumumkan identitas anak-anak ini. Apa? Tidak bisa. Saya tidak setuju. Pada akhirnya, bukankah kau tetap ingin merebut mereka? Saya tidak akan pernah mengizinkannya. Luoyan, kakek sudah menanti bertahun-tahun. Akhirnya ada cucu-cucu yang bisa saya peluk. Saya sudah setua ini. Satu-satunya harapan saya adalah agar anak-anak bisa kembali ke keluarga mereka. Biarkan saya pertimbangkan dulu. Kamu mau apa? Dengar baik-baik, jangan coba-coba pakai cara ini. Apa ini? Kau yang susah payah melahirkan dan membesarkan mereka. Aku tak akan merebut mereka. Tapi aku tetap ayah mereka. Nikmati saat kami bersama. Tapi aku tetap ayah mereka. Biarkan kami Selama bersama, kau tapi izinkan aku mereka tetap ayah datang mereka. setiap minggu ke kediaman keluarga Jin, menemani kakek. Aku tak punya tuntutan lain. Benarkah? Tapi kalau kau bikin kakek marah, dia akan mengajukan gugatan. Kau tak punya peluang menang. Yang kuinginkan bukan cuma anak-anak.
Tenanglah, aku akan melindungimu dan menjaga keselamatan anak-anak. Kakek Jin, akhirnya Anda mengangkat telepon saya. Yu Chen salah paham padaku. Video itu semua hasil kakakku, Zheng Luoyan yang memalsukannya. Bisakah Anda membantuku? Kakek Jin mengundangku ke acara ulang tahun ke-80. Dia bilang, ada pengumuman penting. Kabar bagus. Keluarga Jin pasti sudah mengakui. Kamu menantu yang baik. Kebetulan sekali. Ajak sepupu dari adik iparmu itu. Biarkan kakek Jin melihat betapa hebatnya gen keluarga kita tidak sebanding dengan anak-anak kesayangan Zheng Luoyan itu. Astaga, kakak, sekarang kamu sudah jatuh miskin sampai pakai baju lusuh begini. Apa kamu perlu aku sumbangkan beberapa baju? Dasar gila. Anak-anak kesayanganmu tidak ikut? Pasti mereka takut tidak diakui keluarga Jin dan disebut anak haram, ya? Apa mulutmu jolesi obat pencahar? Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Dasar jalang, kamu gagal merayu Yan Cheng. Masih berani menyelinap ke keluarga Jin? Hari ini ulang tahun ke-80 kakek Jin. Aku tidak mau berdebat denganmu di sini. Apa yang kukatakan benar? Kamu takut, ya? Sekarang aku sudah mengundang orang hebat. Chanyu Group akan segera jatuh ke tanganku. Tunggu saja dan lihat. Oh, ini memang sulit dinilai. Setiap bidang punya kesulitannya sendiri. Kalau begitu, semoga kau berhasil. HMPH. Kakek Jin sudah menganggapku sebagai cucu menantunya. Pesta malam ini adalah untuk mengumumkan statusku di depan umum. Menurutku kau harus jadi penulis skenario. Di tempat kecil ini, kau tidak bisa mengembangkan imajinasimu yang kaya. Sungguh tidak sopan. Yushan, aku rasa dia iri padamu. Kau akan segera melesat. Benar. Beberapa orang tidak tahu diri. Tidak tahu batasan mereka. Mereka harus tahu apa itu. Perbedaan langit dan bumi. Haha. Terima kasih sudah menambahkan hiburan di pesta ini. Beraninya kau. Satpam. Satpam. Usir wanita ini. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Yan Cheng. Lihat dia menyiramku seperti ini. Hari ini kakek sendiri yang mengundangku datang. Sebelumnya, kakak membuat video palsu untuk memfitnahku. Kakek hari ini pasti akan membereskan dengannya. Ikut aku. Yan Cheng, ini berarti dia akan membantuku membereskan dengan kakak. Yushan, Tuan Jin sangat baik padamu. Aku akan mengusir Zheng Yushan. Hei, hari ini adalah ulang tahun kakek Jin. Karena beliau ingin menonton drama. Mari kita mainkan drama ini sampai tuntas. Tidak bisa. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun menindas kalian berdua. Aku berjanji akan melindungi kalian. Apa yang kalian lakukan? Luoyan, kalian sudah bersama? Benar. Jika tidak ingin membebaninya, bekerja samalah dengan baik. Ya, kami sudah bersama. Aku tahu. Bajunya ada di dalam. Terima kasih semuanya. Telah datang ke pesta ulang tahunku. Saya merasa sangat terhormat. Kakek Jin, giok ini ditemukan ayahku di area tambang. Dibuat dengan terburu-buru. Ini untukmu. Semoga Anda panjang umur. Anak ini sungguh manis dan sopan.
Yan Cheng, hari ini seharusnya hari bahagia kita. Bukankah kau akan membantuku? Memberinya pelajaran? Kenapa kau malah berdiri di sisinya? Pasti kau, wanita jalang ini, yang merayu Yan Cheng. Dasar pelakor tak tahu malu. Kakek Jin, Anda harus membela saya. Hukum saja. Wanita penggoda tak setia ini. Hadirin sekalian, hari ini saya akan mengumumkan sesuatu yang penting. Pertama, mari kita sambut tokoh utama kita. Untuk naik panggung, Zheng Yushan sungguh beruntung. Zheng Luoyan, dasar jalang. Apa kau tidak tahu tempat? Berani-beraninya kau membawa anak-anak untuk merusak ulang tahun kakek Jin. kaulah yang merusak pesta ini. Hampeha. Anak-anak, naiklah ke panggung. Hari ini saya akan mengumumkan identitas anak-anak ini. Mereka semua adalah darah daging Jin Yan Cheng, dan juga adalah darah keluarga Jin kita. Ini tidak benar. Hari ini seharusnya mengumumkan statusku sebagai menantu keluarga Jin. Usir anak-anak ini sekarang. Perhatikan kata-katamu. Kau merebut identitas selama 6 tahun. Menipu keluarga Jin selama 6 tahun. Sekarang kau masih berani menginginkan hal-hal yang bukan milikmu itu. Cincin. Betul. Cincinnya masih ada padaku. Anak-anakku adalah bukti terbaik. Kau mencuri cincin mami dengan cara curang. Jahat sekali. Hanya beberapa anak tidak tahu sopan santun. Mewarisi gen buruk Zheng Luoyan. Kalian malah menganggapnya berharga. Anak-anak ini, mana bisa dibandingkan dengan anak yang dibesarkan keluarga Kyoto? Hao Xuan akan memberikan kakek Jin hadiah berharga. Anak-anak ini hidup terlantar bersama Zheng Luoyan. Pasti tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan, kan? Siapa bilang tidak ada? Ini adalah karya besar Master Hao. Jari giok berkilau. Kalau dilihat-lihat, yang ini seperti dibeli di pasar loak. Diam. Apa yang kalian tahu? Hanya beberapa anak kecil. Mana mungkin mereka bisa mendapatkan barang sebagus ini? Pasti palsu. Bawa sini, biar kulihat. Betul, kakek Jin selalu suka giok, dan cukup ahli dalam hal itu. Kalau begitu, biarkan kakek Jin memeriksanya saja. Teksturnya murni, polanya halus. Ini adalah giok langka. Berkualitas tinggi. Ternyata sangat istimewa. Ini adalah hadiah kami untuk ulang tahun ke-80 kakek buyut. Semoga kakek buyut panjang umur. Dan sehat selalu. Bagus, bagus, bagus. Hahaha. Meskipun asli, lalu kenapa? Benda materialistis seperti ini, entah dicuri dari mana. Karakter anaklah yang terpenting. Hao Xuan kami dipuji oleh guru sebagai jenius matematika. Kalian semua sampah. Jika gen saya dan Yan Cheng bersatu, pasti akan mengalahkan anak-anak manis ini. Kakek Jin, Anda juga pasti berharap punya keturunan yang lebih hebat, kan? Kamu. Kakek buyut, tenanglah. Kalau begitu, mari kita bertanding. Ini Profesor Zhuang dari Universitas Kyoto. Dia yang akan memberikan soal. Pasti tidak akan salah. Kamu harus mengalahkannya. Tenang saja, anak kecil ini tidak ada apa-apanya bagiku. Semangat, kakak keempat. Tunjukkan pada mereka kehebatanmu. Semangat, si Bao. Saya yang akan memberikan soal. Siapa yang pertama menemukan jawabannya? Dialah pemenangnya. Ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Hao Xuan kami adalah jenius matematika. Profesor Zhuang, jika Anda ingin memberi soal, berikanlah yang berbobot. Soal yang terlalu mudah, Hao Xuan kami tidak akan tertarik. Wah, sombong sekali. Bagaimana menurutmu? Terserah saya. Terima kasih atas bantuannya. Baik. Saya akan mulai menulis sekarang.
Benar-benar seperti menulis dengan ilham ilahi. Hebat sekali. Jika mereka bisa melakukan ini, kita orang dewasa ini, semuanya dikalahkan oleh anak-anak ini. Lihat, yang di sana itu tidak bergerak sama sekali. Mungkinkah soalnya terlalu sulit? Pasti kaget sampai beku, ya? Hahaha. Mungkin saja. Lagi pula, mereka belum banyak melihat dunia. Jawabannya adalah 1. Benarkah? Sudah dihitung secepat itu? Betul. Jawabannya memang 1. Ternyata benar juga. Itu kan cuma tebak-tebakan. Apa hebatnya? Kakak keempatku tidak asal tebak. Adik keempat, kakak ini, tidak tahu cara menyelesaikan soalnya. Bisakah kamu memberi contoh? Ya ampun, anak ini kerasukan Archimedes ya? Hebat sekali. Tulisan ini, bahkan aku yang payah matematika ini, bisa mengerti. Maukah kamu menjadi muridku? Profesor Zhuang selalu pilih-pilih. Tapi dia mau menerima murid sekarang? Anak ini memang luar biasa. Ikuti kata hatimu sendiri. Hahaha. Muridku yang baik. Akhirnya aku punya murid sendiri. Menurutku, anak ini baru 5 tahun. Ini baru jenius sejati. Kurang ajar. Berani-beraninya di pesta ulang tahun kakek Jin. Menyerang orang. Benar-benar imut yang jahat. Diam. Mereka semua adalah cicitku. Kau memanggil mereka imut berkali-kali. Kau sendiri tidak tahu malu. Kau menghina cicitku. Apa niatmu? Bukan begitu, kakek Jin. Bukan seperti itu. Zheng Yushen, kau menipu keluarga Jin selama 6 tahun dan bersekongkol dengan orang lain untuk merebut harta keluarga Jin. Sekarang, kau bahkan ingin mencelakai darah daging keluarga Jin. Hari ini, kami keluarga Jin akan memutuskan hubungan denganmu selamanya. Kakek Jin, Yan Cheng, demi hubungan kita dulu. Hubungan yang dicuri tidak pernah nyata. Tidak pernah nyata. Berikan cincin itu padaku. Anggap saja atas nama kelima anak itu. Sumbangkan saja. Bawa dia pergi. Seharusnya tidak begini. Seharusnya akulah yang berada di atas. Seharusnya akulah yang menikmati semua kehormatan ini. Zheng Luoyan, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ah! Tuan Muda Lu. Aku menginginkan Jin Yancheng. Kau menginginkan Zheng Luoyan. Kita bisa saling menguntungkan. Mari bekerja sama. Bekerja sama? Mimpi saja. Aku memang menyukai Luoyan. Tapi aku tidak akan pernah menggunakan cara serendah itu. Zheng Luoyan. Kali ini, lihat bagaimana kau bisa bangkit lagi. Sudah larut, bagaimana kalau menginap saja malam ini? Itu akan merepotkan. Anak-anak tinggal di sini, aku. Mami, aku ingin tidur bersamamu. Minum susunya sebelum tidur. Ya, kau juga. Kau sekarang seperti membesarkan 2 anak perempuan. Ayah super. Aku bersedia. Jika anak-anak punya ayah seperti ini, sepertinya tidak buruk juga. Kenapa? Kau juga ingin ciuman selamat malam? Siapa yang mau? Wubao masih di sini. Jadi kalau Wubao tidak di sini, aku bisa melakukan apapun yang ku mau. Pergi sana. Aku pergi ya. Daddy, malam ini aku mau tidur denganmu. Tidak bisa. Tapi anak-anak lain, mereka begitu. Aku belum pernah tidur dengan Daddy dan Mommy. Wubao juga ada di antara kita. Hanya tidur di ranjang yang sama. Baiklah kalau begitu. Malam ini kita tidur bersama.
Daddy dan Mommy mana? Daddy dan Mommy masih tidur. Tadi malam aku diam-diam keluar. Ah, Maafkan aku. Tadi aku kira ini mimpi. Hanya saja mimpi ini terlalu nyata. Aku tidak langsung sadar. Dalam mimpimu, Selamat pagi. cepat bangun. Kita harus bekerja. Kak Luoyan, Ada apa? ada sesuatu yang ingin ku minta bantuanmu. Sore ini ada pertemuan, tapi aku seorang gadis. Belum pernah ke sana sebelumnya. Aku sedikit takut. Jika tidak nyaman, jangan pergi. Tapi kalau tidak pergi, kerjasama ini akan batal. Hari ini aku pasti tidak bisa mencapai target kinerjaku. Kak Zheng Luoyan, bisakah kau menemaniku? Dengan begitu, dia mungkin tidak akan berani macam-macam padaku. Baiklah. Terima kasih banyak. Zheng Luoyan, kau benar-benar orang baik. Sudah beres. Kenapa kau menghindariku? Aku tidak menghindar. Ini kantor. Apa yang ingin kau lakukan? Kau adalah ibu dari anak-anakku. Apa salahnya jika ayah dan ibu kandung anak-anak bertemu dan bicara? Atau kau punya pikiran lain? Aku tidak punya. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Aku sudah menyiapkan 2 hadiah untukmu. Tidak perlu. Lihat dulu, baru bicara. Malam ini, aku akan menunggumu di rumahmu. Lihat ke atas. Dasar mesum. Malam ini, membawa pengacara terbaik di Kyoto. Semuanya ke rumah Luoyan. Tuan Jin, sore ini, Tuan Wang dari Huahai ingin bertemu Anda untuk membahas kerjasama. Baik. Halo, Tuan Fang. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah desainer utama kami, Zheng Luoyan. Halo, Tuan Fang. Oh, halo, Nona Zheng. Maaf, kecantikan Nona Zheng membuat saya terpesona. Mari duduk. Tuan Wang bercanda. Dasar mesum, sudah begitu menjijikan. Masih saja genit. Tidak takut kena fatty liver? Mari kita bersulang dulu. Saya habiskan. Hebat, saya juga ikut. Maaf. Hei, mau kemana? Biar saya antar. Hei, Tuan Fang, biar saya saja. Ayo, Tuan Fang. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah melatih diri untuk kuat minum. Dan sudah minum obat anti mabuk lebih awal. Lihat saja siapa yang akan mabuk duluan. Saya mau ke toilet. Hei, hati-hati ya. Zheng Luoyan, terima kasih banyak malam ini. Minumlah susu ini untuk meredakan mabukmu.
Hei, bukankah itu Tuan Fang? Ayo pergi, masih ada urusan. Hei, Tuan Jin, wanita di dalam itu, sepertinya ibu dari anak-anakmu. Dia bilang ada urusan sore ini. Jadi ini urusannya. Minum bersama pria lain? Sekarang, kau berteriak sampai serak pun tak ada yang menolongmu. Kau ada dalam genggamanku. Pergi. Sungguh polos. Wanita itu bilang, kau bisa dipermainkan sesukanya. Xiao Yu, susu ini bermasalah. Jika kau ikut denganku, aku jamin kau akan hidup mewah dan nyaman. Kau tak akan rugi. Aku milik Jin Yancheng. Jin Yancheng? Wanita itu bilang, kau hanyalah seorang desainer kecil saja. Aku tidak percaya, dia akan menyinggungku demi seorang wanita, dan membuatku marah. Jangan bermimpi. Aku punya kerja sama miliaran dengan Jinshi Group. Kerja sama miliaran. Dia tidak akan melepaskanmu. Aku tidak tahu apakah dia akan melepaskanku atau tidak. Tapi malam ini, kau pasti tidak akan bisa kabur. Siapa itu? Siapa yang berani mengganggu urusanku? Oh, ternyata Tuan Jin juga menyukai wanita ini. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tapi hari ini aku sudah hampir siap beraksi. Tuan Jin, apa yang Anda lakukan ini tidak pantas, kan? Tuan Jin, kita sama-sama pebisnis. Anda pasti mengerti. Hanya seorang wanita kecil. Tidak perlu dibesar-besarkan, kan? Cuaca mulai dingin. Kurasa perusahaan Fang juga akan dingin. Mulai hari ini, kerja sama Jinshi Group dan Fang dibatalkan. Jangan. Tuan Jin. Bukan, hanya seorang wanita kecil, kan? Wanita kecil? Tidak perlu membuang kerja sama miliaran dolar, kan? Hei. Wanita ini adalah istri Tuan Jin, ibu dari Tuan Muda dan Nona Muda. Tidak, Tuan Jin. Bukti penggelapan pajak perusahaan Fang bisa diserahkan sekarang. Ya. Kita selesaikan nanti. Panas sekali. Duduk di sini. Aku panggil dokter. Hei. Luoyan. Tenang. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Apa kamu ini laki-laki atau bukan? Kali ini, kamu yang mulai. Tuan, ada yang mengirim ini. Cepat selidiki ini. Kenapa kamu diam saja? Baik, Tuan. Aku akan segera menyelidikinya. Ya Tuhan. Apa yang kulakukan semalam? Padahal aku yang memulai. Kamu ingin meninggalkanku begitu saja? Itu salah paham. Semalam itu hanya salah paham. Salah paham katamu. Kamu mencium dan memelukku. Itu salah paham? Dengar ya, masalah ini tidak sesederhana itu. Aku curiga yang memberiku obat bius. Itu rekan kerjaku di kantor, yang hubungannya sangat baik. Aku tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku semalam. Apa kamu tidak berpikir, bagaimana cara mengganti ruginya?
Kompensasi. Kalau begitu, kamu juga punya 5 anak. Baiklah, ayo kita punya sekarang. Pergi sana. Apakah Yu Xiaoyu tidak masuk kerja hari ini? Tidak tahu. Sepertinya dia tidak datang hari ini. Yu Xiaoyu, kenapa kamu menjebakku? Gadis sialan ini, dia terus berada di Jinshi Group. Pasti ingin merayu Tuan Jin. Untungnya putriku punya cara. Foto mesranya dengan Tuan Fang sudah sampai di tangan kakek Jin. Aku tidak percaya dia masih bisa masuk ke keluarga Jin. Ternyata kamu. Zheng Luoyan, untuk apa kamu datang? Menyuap Yu Xiaoyu dan memberiku obat? Zheng Yushan, kamu hebat sekali. Itu semua salahmu sendiri. Sulit mengenal hati seseorang. Kamu mengandalkan beberapa anak lucu itu untuk berkuasa di Jinshi Group. Menghalangi jalan orang lain untuk naik jabatan dan mencari uang. Ini semua adalah karmamu. Kenapa Yu Xiaoyu menjebakku? Sekarang, foto mesramu dengan Tuan Fang sudah ada di tangan kakek Jin. Aku ingin lihat, apa dia tidak akan mengusirmu? Lucu itu lucu. Jalang itu jalang. Dia sangat tidak disukai di mana-mana. Pergi dari Jinshi selagi bisa. Pergi dari Kyoto. Sudah selesai menggonggong? Kalau begitu, sekarang giliran saya. Zheng Luoyan, ini adalah keluarga Zheng. Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan saya lakukan? Tentu saja, menyelesaikan semua masalah. Zheng Luoyan, saya ayahmu. Beraninya kamu menyerangku? Kamu akan dicap buruk selamanya. Buruk atau tidak, tidak perlu khawatir. Kematian ibuku dulu juga tidak lepas dari keterlibatanmu. Pria bajingan dan pelakor itu merebut tempat, menguasai perusahaan ibuku. Bahkan keluarga Zheng ini milik ibuku. Yang harus pergi itu kalian. Kamu gila. Ini ku beli seharga 5 juta. Zheng Luoyan, apa yang mau kamu lakukan? Kenapa masih bengong? Cepat tangkap dia. Kamu sangat mengecewakanku. Kakek kalian. Sudah tidak ada pilihan, ya? Kamu hanya bisa menanggung akibatnya sendiri. Awalnya aku berpikir untuk membiarkan Yan Cheng memberimu kompensasi. Hanya untuk memutuskan hubungan denganmu. Tidak kusangka kau semakin menjadi-jadi, menyuap karyawan, dan meracuni Luoyan dengan kejam. Aku tidak, kakek Jin. Yan Cheng, kau menyerang keluarga Zheng. Aku tidak akan menghalangimu lagi. Kalian pikir Zheng Luoyan itu orang baik? Di luar negeri, dia punya anak manis. Karena cacat genetik bawaan, dia dibuang ke panti asuhan. Apa katamu? Ternyata ada satu lagi. Apa yang dia katakan itu benar? Benar, aku memang punya 1 anak lagi. Pantas saja kakak. Hanya meninggalkan 5. Sepertinya, dia sudah tahu asal-usul mereka. Ingin mencari keuntungan. Sedangkan anak manis yang lain itu, nasibnya tidak seberuntung itu. Tidak ada nilai guna. Dan sakit. Sudah lama dibuang. Jangan bicara omong kosong. Luoyan, anak itu anak Yan Cheng? Panti asuhan Guangming? Apa yang kau lakukan? Jika kau masih ingin si kecil itu hidup, aku sarankan kau bersikap baik. Pergi dari Kyoto. Tidak, aku melakukan semua ini demi keselamatan anak-anak. Mereka harus aman. Si kecil 6 tidak boleh kenapa-kenapa. Kakak, apa yang kukatakan benar kan? Benar.
sia-sia kepercayaanku padamu. Kakek, mungkin ada alasan lain. Kakek Jin, dengan sifatnya yang seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi nyonya keluarga Jin? Aku hanya ingin membantumu, melihat wajah aslinya lebih cepat. Aku melakukan ini demi keluarga Jin. Saat ini hanya ada satu cara. Kakek Jin. Dia benar. Aku memang kembali ke negara ini demi uang. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Jin. Mulai hari ini, aku akan meninggalkan keluarga Jin. Kau benar-benar meninggalkan anak-anak? Ini sungguh, kau ibu yang tidak bertanggung jawab. Aku tidak akan membiarkan anak-anak terus bersamamu. Aku harus menyelamatkan si kecil 6. Dengan selamat dulu. Ayah, jangan hanya mendengarkan satu sisi. Itu hanya kata-kata sepihak. Dia sendiri sudah mengakuinya. Apalagi yang perlu dibicarakan? Gadis tak tahu diri ini. 6 tahun lalu, dia sudah bejat. Makanya dia diusir dari rumah. Tak disangka, dia menipu Anda. Zheng Yushan kami, dialah yang benar-benar peduli pada keluarga Jin. Kakak, kenapa tidak bersikap baik dari dulu? Asal kau mau melepaskan anak-anakku, aku akan menyetujui apapun. Bagus. Kalau begitu, berlututlah sekarang. Minta maaf padaku dan orang tuaku. Baik. Hanya berlutut, kan? Aku akan berlutut. Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa harus berlutut? Yan Cheng. Dia menggunakan anak-anak sebagai alat tawar. Dia menipu semua orang di keluarga Jin. Kau masih mau melindunginya? Kaulah yang menggunakan anak-anak sebagai alat tawar. Kau berani menculik putraku. Nona, gawat. Si kecil imut itu kabur. Tenang, Liu Bao baik-baik saja. Dia sangat pintar. Dia sudah berhasil keluar. Orang-orangku sudah menjemputnya. Itu bukan apa-apa, dia hanya anak manis. Dia anakku. Bukan sekadar anak manis. Kau percaya padaku? Aku percaya. Aku sudah menyelidikinya. Karena Liu Bao memiliki cacat genetik bawaan. Kau kembali ke negara ini untuk mencari uang demi pengobatannya. Jangan khawatir. Aku sudah mengaturkan dokter terbaik untuknya. Anak kita akan baik-baik saja. Aku sudah tua. Salahku karena salah menilai orang. Luoyan, kau pasti sangat menderita selama ini. Selesai, semuanya sudah berakhir. Tidak. Masih ada satu cara terakhir. Karena kau sangat ingin bunuh diri, aku akan membantumu. Bagus sekali. Desainer Ye. Bilang hari ini dia akan memberikan naskahnya kepada kita. Dengan ketenaran dan kekuatannya, aku pasti bisa mendapatkan posisi CEO Chanyu Group. Ini adalah pertarungan terakhirku. Jinshi Group sudah mengumumkan akan melawan kita. Segera adakan konferensi pers. Ini cara terbaik untuk memperbaikinya. Hadirin sekalian, Chanyu Group akan bergandengan tangan dengan desainer Ye untuk mencapai puncak baru bersama. Dengan persetujuan desainer Ye, kami akan menghubungkannya langsung. Desainer Ye, halo. Saya Zheng Yushan. Jangan khawatir, saya sedang dalam perjalanan. Hari ini saya akan datang langsung. Desainer Ye terkenal sangat rendah hati. Kali ini dia akan hadir secara langsung. Sepertinya desainer Ye sangat peduli dengan kerjasama ini. Nona Zheng 6 tahun lalu, rancangan yang dirilisnya langsung membuat heboh. Hesti, desainer Ye juga melihat bakat Nona Zheng. Desainer hebat memang. Saling mengagumi. Desainer Ye sudah tiba di lokasi. Mari kita sambut kedatangannya.
Ini desainer Ye? Kenapa kamu? Zheng Luoyan, keluar dari sini. Jika kamu datang hari ini untuk merusak rencanaku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dan juga anak-anak manismu itu. Kudengar hari ini, desainer Ye akan hadir. Aku hanya ingin melihat wajah aslinya. Adikku takut apa? Aku takut padamu, desainer Ye. Konsep desainnya unik. Namanya terkenal di dalam dan luar negeri. Bukan orang sepertimu yang bisa bertemu begitu saja. Hahaha, aduh, kok aku tidak tahu. Adikku begitu mengagumiku? Apa maksudmu? Aku didukung desainer Ye. Kau ingin mengambil Chanyu Group? Jangan harap. Desainer Ye sudah tiba di lokasi. Aku sudah menerima naskah kolaborasi ini. Ini semua. Bukankah ini semua naskah yang dirilis Heng Yushan selama bertahun-tahun? Kenapa nama orang lain yang tercantum? Siapa yang melakukan ini? Matikan segera. Maaf, Nona Zheng. Sistem kami telah dikendalikan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Desainer Ye, apa maksudmu? Kau bilang sudah sampai. Jangan bermain-main denganku. Menggunakan naskahku untuk membodohiku. Apa kamu serius ingin bernegosiasi? Naskahmu? Kamu yakin? Paman Lu Fan, memberikan bukti. Sudah bisa diunggah. Yes, sir. Mami, tugas selesai. Apa yang akan kau lakukan? Hentikan. Sejak 5 tahun lalu, semua desain di tangan Zheng Yushan dibeli dari kami. Tahun ini bahkan sering menunggak pembayaran. Ini fitnah. Bukankah ini naskah yang membuat Zheng Yushan terkenal 6 tahun lalu? Nama penulis naskah ini ternyata desainer Ye. Ya ampun, dia berani-beraninya mencuri naskah desainer Ye. Hal-hal ini hanya aku dan Zheng Luoyan yang punya. Kau menggali lubang untukku dan bersekongkol dengan desainer Ye untuk menjebakku. Kalau tidak, bagaimana bisa dia memiliki naskah-naskah ini? Bukankah begitu? Kamu mencuri milikku? Mengapa aku memilikinya? Karena aku adalah desainer Ye. Tidak mungkin. Tidak mungkin salah. Semuanya salah. 6 tahun lalu, semua yang kau rebut dariku akan kuambil kembali satu persatu. Nona Zheng, apakah benar Anda mencuri naskah desainer Ye? Apakah gelar jenius 6 tahun lalu juga hasil curian? Ah, jangan memotret. Nona, Jinshi Group sudah menyerang perusahaan. Sekarang Anda juga terlibat skandal ini. Saham perusahaan sudah jatuh serendah-rendahnya. Semua investor sudah menjualnya. Dasar wanita murahan. Apa yang dia lakukan? Memang tidak tahu malu. Sekarang kau tidak bisa lari dari tanggung jawab. Hadirin sekalian, Yushan masih muda. Tolong beri dia kesempatan lagi. Ini rapat internal. Chanyu Group. Beraninya kau masuk? Satpam. Satpam. Usir dia. Karena aku sekarang adalah pemegang saham terbesar Chanyu Group. Kaulah yang menjebakku. Kaulah yang mengkhianatiku. Chanyu Group awalnya ini adalah hasil kerja keras ibuku. Sekarang aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Selamat datang kembali, Nona Besar. Posisi CEO ini sudah lama kosong. Sudah saatnya diambil kembali. Aku setuju. Kau benar-benar jahat. Penuh intrik. Membuat Yushan jadi seperti ini. Aku jahat? Ayah? Apakah kau menganggapku putrimu? Hanya anak dari wanita rendahan. Selalu mengungguli aku. Tidak pantas menjadi putriku. Begitukah?
Kalau begitu, aku justru ingin mengambil semuanya. Kenapa kau bisa? Pergi mati saja kau. Ah! Aku melaporkan secara resmi bahwa Zheng Weiguang dan Wang Fangmei terlibat dalam kasus pembunuhan. Saranku, bawa mereka berdua. Jin Yanzheng, Yushen sudah menemanimu 6 tahun. Apa kau benar-benar ingin menghabisi kami? Menuduh kami seperti itu? Aku punya bukti yang menunjukkan mereka terlibat dalam pembunuhan ibu mertuaku. Ini adalah obat resep yang mereka dapatkan di luar negeri. Semuanya obat halusinogen. Bagaimana kamu tahu? Awalnya aku ingin memberitahumu semua ini, tapi sekarang sudah ada seseorang yang tidak sabar. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Mama, aku akhirnya mendapatkan kembali semua milikku. Sejak kapan kamu mulai menyelidiki mereka? Itu Lin Feng. Zheng Weiguang pernah mencari ayah Lin Feng, tapi ditolak. Itu juga memberi kita arah untuk selanjutnya. Kalau tidak, tidak akan semudah ini. Tapi, kenapa kamu tidak memberitahuku setelah kamu menemukannya? Awalnya aku ingin memberimu kejutan, tapi tidak kusangka. Hari itu aku kebetulan bertemu denganmu dan CEO Fang. Malah aku yang mendapatkan kejutan besar. Nanti aku akan lebih berhati-hati. Terima kasih. Tenang saja, mulai sekarang ada aku. Aku akan melindungimu. Tidak akan ada siapapun yang bisa menindasmu lagi. Zheng Luoyan, maukah kau menikah denganku? Jinshi Group sebagai mahar. Beli 1 gratis 5. Sangat menguntungkan. Bahkan tidak ada bunga. Tidak ada ketulusan sama sekali. Sayang-sayang, keluarlah. Mami, kau adalah cahaya di hati kami. Mami, kau adalah putri tercantik. Ini adalah hati abadi, melambangkan cinta yang dalam. Ini semua aset yang terdaftar atas nama Daddy. Daddy memberikannya. Aku mencintaimu. Setiap hari mulai sekarang, aku ingin menghabiskannya bersamamu. Zheng Luoyan, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Pria, mendekatlah sedikit ke wanita. Baik. Ayo bersiap. 3, 2, 1. Aku tidak mabuk. Sudah kubilang jangan minum terlalu banyak. Ada kejutan di rumah. Wah, banyak sekali. Suka. Pemabuk. Cepat mandi lalu tidur. Tidak mau. Suamiku yang membuatkan, aku suka. Aduh, hati-hati. Aku tidak mabuk kok. Baiklah, baiklah. Aku yang mabuk. Duduk. Suamiku, ini enak sekali. Kamu juga makan. Suamiku, kamu tampan sekali. Coba katakan sekali lagi.
Coba panggil aku sekali lagi. Aku ingin dengar. Suamiku, suamiku, suamiku. Kalau begitu, kamu panggil aku. Istriku. Hei, kamu mau kemana lagi? Suamiku, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Kamu tidak akan bisa lari dariku seumur hidup ini. Apakah bulan madu menyenangkan? Tentu saja menyenangkan. Ada apa? Sakit perut? Aku akan membawamu ke dokter. Mungkinkah? Hore, kita akan punya adik lagi. Yeay, yeay.